الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وبعونه تتنزل عليهم البركات. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه الأنسب النيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الكرامات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman yang insya Allah kita semua pada siang hari ini senantiasa dalam berkah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum khatib melanjutkan khutbah singkat pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaan, keimanan, ibadah yang berkualitas sajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Matan Subat mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amal ibadah yang dilakukan tanpa didasari, tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan, mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu menjadi keharusan bagi kita, menjadi satu keniscayaan bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus terus memiliki landasan ilmu pengetahuan agama yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Hadir di majlis ta'lim, di majlis ilmu, di kajian-kajian keagamaan di tempat kita, di masjid kita atau di tempat-tempat lain, menjadi keharusan bagi kita semua yang punya waktu, punya kesempatan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah amkanahullahu li talibil ilmi falam yatlubhu. Paling besar kerugian seseorang nanti di yaumil qiyamah adalah manakala orang tersebut punya kesempatan, ada waktu luang, sehat badan, dia tidak hadir di majlis ilmu. Penyesalan yang akan terbesar nanti dirasakan di yaumil qiyamah. Oleh karena itu marilah kita terus mempelajari kajian-kajian, mengikuti kajian-kajian keagamaan, hadir di majlis ta'lim, hadir di majlis ilmu untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini, ayah dan ibu sebagai madrasah pertama seorang anak. Dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah di antara kalian kita semua punya perasaan khawatir, punya perasaan takut manakala kita meninggalkan generasi-generasi di belakang kita, generasi-generasi yang lemah, terutama lemah akidah, lemah pendidikan, lemah ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, kita punya kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga untuk mendidik anak-anak kita. Anak adalah anugerah
dan amanah yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap keluarga. Mereka adalah generasi penerus yang memerlukan perhatian dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Sebagai amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik mereka dengan baik agar kehadiran buah hati dalam keluarga membawa kemaslahatan dan kebaikan dari dunia sampai akhirat. Pepatah Arab mengatakan al-um madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah atau pendidikan atau sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Jika seorang ibu mendidiknya dengan baik, maka kelak mereka akan menjadi generasi yang baik pula. Ibu adalah panutan dan suri tauladan bagi anak-anaknya. Maka sudah seharusnya seorang ibu mampu menjalankan tugas dan fungsinya di dalam rumah tangga dengan baik, sehingga terbentuklah anak-anak yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik pula. Di samping itu, seorang ayah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Seorang ayah harus memberikan makan dan minum serta membiayai pendidikan anak-anaknya dari rizki yang halal dan baik, agar anak-anak itu memiliki karakter dan sifat yang baik pula. Ada 5 tipikal atau sifat anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Kelima tipikal itu bisa menjadi pengingat kita untuk mampu mengarahkan kehidupan anak-anak kita menjadi generasi yang selalu diwarnai dengan sifat-sifat dan karakter yang baik, serta menjauhkan mereka dari sifat atau karakter yang buruk. Terlebih di era modern ini, di mana perubahan dan dinamika kehidupan berlangsung begitu cepat, pendidikan agama sejak dini kepada anak-anak kita menjadi sesuatu yang mutlak dan harus diutamakan, agar anak-anak kita menjadi generasi yang baik, bukan sekedar memiliki kecerdasan intelektual, akan tetapi juga memiliki kecerdasan emosional yang diperoleh dengan pendidikan agama sejak dini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kelima tipikal anak dalam Al-Quran itu adalah yang pertama, anak sebagai qurrata a'yun atau penyejuk hati. Hal ini dicantumkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah memberikan di sana dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Qurrata a'yun adalah anak yang mampu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, dan kelak mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Para ulama menafsirkan qurrata a'yun diartikan sebagai anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi sesama. Untuk mendapatkan anak semacam ini dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua dalam mengasuh, mendidik, memberikan nafkah dengan rizki yang halal. Selain usaha lahir, doa dan ikhtiar batiniah juga harus kita lakukan. Tipikal anak yang kedua adalah sebagai perhiasan hidup. Hal ini dicantumkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta benda dan anak-anak adalah kebanggaan manusia di dunia ini. Namun Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik dan menjadi contoh tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Ma fil aba fil abna. Anak adalah cerminan atau potret dari kedua orang tuanya. Tipikal anak yang ketiga adalah anak yang bisa menjadi musuh, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, tidak memarahi, serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya, atau memaafkan mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Para ahli tafsir memaknai anak sebagai musuh adalah anak yang memusuhi orang tua dan kerabatnya, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing tidak dipenuhi. Dengan mendidik mereka penuh kasih sayang, hati mereka akan menyatu dalam dan selalu bersemi dengan kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Tipikal anak yang keempat adalah sebagai fitnah atau ujian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Inilah tugas berat orang tua yang telah diingatkan oleh Allah. Jangan sampai anak tidak diberi perhatian yang baik sehingga menjadi sumber fitnah dan ujian bagi orang tuanya. Tipikal yang kelima adalah anak yang menjadi penghalang dan membuat orang tua lalai dalam beribadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kesibukan mengurus harta, benda dan anak-anak jangan sampai membuat manusia lalai dari kewajiban kepada Allah. Terlebih lagi jangan sampai karena terlalu sibuk mengurus dan mencari nafkah untuk anak dan keluarga, menghalangi orang tua untuk beribadah. Sebaliknya, kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah, sebagaimana misi utama diciptakannya manusia di dunia itu, yaitu sebagai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, penenang jiwa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku